Bab 42-45. Cinta sekretaris pilihan Papa. Jihan menyelonong masuk ke dalam kamar yang ditempati Anneliese. Wanita parubaya itu membulatkan mata, ketika baru membuka pintu kamar dan langsung disuguhkan pemandangan yang tidak biasa. Anak ini benar-benar titisan Saka. Geram Jihan pelan. Dia langsung menghampiri Brian. Bisa-bisanya Brian berani tidur satu ranjang dengan Anneliese sambil memeluknya. Brian tidak mungkin lupa kalau sekarang sedang berada di rumah, bukan di apartemennya yang bisa bebas melakukan apa saja. Atau jangan-jangan Brian sengaja ingin menunjukkan kedekatannya dengan Anneliese di depan keluarga. Mengingat tabiat putranya yang memiliki gengsi selangit, Jihan sedikit mengerti maksud putranya. Brian, bangun. Jihan mengguncang pelan kaki Brian, sebab cuma kaki Brian yang tidak bersentuhan dengan tubuh Anneliese. Jika Jihan menggoyang anggota tubuh Brian yang lain, dia khawatir akan membangunkan Anneliese juga. Brian menggeliat dan perlahan kesadarannya kembali. Pria pemilik hidung mancung itu sempat memandangi wajah Anneliese yang berada tepat di depannya. Brian tadi hanya berniat berbaring di samping Anneliese, tapi malah ketiduran. Entah karena kelelahan karena seharian mengurusi kasus penculikan itu, atau mungkin karena nyaman berada di sebelah Anneliese. Melihat Jihan terus menatapnya tajam, Brian buru-buru turun dari ranjang, dengan perlahan agar tidak membangunkan Anneliese. "Kenapa Mom?" tanya Brian santai. Dia mengusap wajah dan menyugar rambutnya menggunakan satu tangan. Penampilan Brian ketika bangun tidur sama sekali tidak buruk, justru sisi maskulinnya semakin keluar. "Ikut Mommy," titah Jihan tegas. Dia bergegas keluar dari kamar dan Brian menyusulnya. Brian sempat memastikan Anneliese masih tertidur sebelum akhirnya menutup pintu kamar. Di ruang keluarga, Brian seperti sedang disidang. Ada 3 orang yang sedang menatapnya seolah-olah Brian telah melakukan kesalahan besar dan menuntut penjelasan. Ketiga orang itu adalah orang tuanya dan sang kakak. Flora baru saja tiba di rumah utama bersama Daniel dan kedua anaknya. Dia tadi berniat menjenguk Anneliese dan ingin tahu lebih lanjut kronologinya, karena tadi sore sempat pulang ke rumahnya lantaran Daniel sudah kembali dari luar negeri. Ketika melihat semua orang duduk di ruang keluarga, Flora langsung bergabung dan menyuruh suaminya untuk mengajak anak-anaknya ke ruang bermain. "Sudah berapa kali kamu tidur satu yang sama Anne?" tanya Jihan tanpa basa-basi. Sudah sejak beberapa hari lalu dia ingin menegur Brian, setelah mendapatkan rekaman CCTV dari apartemen. Brian langsung terkejut, ekspresinya mendadak panik. Dia heran dari mana keluarganya bisa tahu hal itu. Anneliese tidak akan mungkin mengadu, karena Anneliese tahu resikonya jika membocorkan perbuatan mereka pada Jihan ataupun Saka. Maksud Mommy apa? Alih-alih jujur dan mengakui perbuatannya, Brian malah pura-pura bodoh. Dia gengsi dan malu juga di depan keluarganya kalau ketahuan berperilaku buruk. "Daddy nggak pernah ngajarin kamu jadi laki-laki pengecut. Apa yang sudah kamu perbuat, harus kamu pertanggungjawabkan," tutur Saka tegas. Masa lalu Saka juga tidak mulus, dia mengaku perilakunya sangat buruk di masa lalu, namun Saka berusaha mendidik putri dan putranya agar menjadi orang baik. Dan orang yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. "Daddy sudah memegang rekaman CCTV di apartemen kamu. Beberapa kali kamu mengajak Anneliese bermalam di sana," lanjut Saka dengan aura tegas yang terlihat seram. Flora sampai tidak berani bicara dan memilih menjadi mendengarkan saja. Brian gelagapan, orang tuanya sudah punya bukti akurat, tidak mungkin Brian bisa menyangkalnya. "Maaf sudah mengecewakan Mommy dan Daddy," ucapnya yang berakhir pasrah. "Kamu harus menikahi Anne, jangan hanya bisa merusak masa depan orang tapi lepas dari tanggung jawab," tegas Jihan. Sebagai sesama perempuan,
Jihan tidak akan membiarkan putranya merusak perempuan manapun lalu meninggalkannya begitu saja. Baik, aku ikut kata Momi saja. Tapi Annelise sempat menolak menikah denganku. Tolong Momi, bujuk Annelise, pintanya. Flora tiba-tiba tertawa setelah mendengar pengakuan adiknya yang pernah ditolak oleh Annelise. Baru kali ini dia mendengar ada wanita yang menolak Brian, padahal selama ini Flora tahu betul wanita mana saja yang mengejar Brian. Brian menatap Flora dengan tajam karena sadar nasibnya sedang ditertawakan. Annelise sangat waras dan rasional. Aku pun akan melakukan hal yang sama kalau jadi Annelise, ucap Flora sambil menahan tawa. Flo, tegur Jihan pelan. Seketika Flora diam dan tersenyum tanda damai pada Brian. Kita bicarakan lagi setelah Annelise pulih dan bisa diajak komunikasi, ujar Saka mengakhiri sidang tentang perbuatan buruk putranya. Keesokan harinya, Annelise sudah bisa diajak berkomunikasi seperti biasa, namun tidak ada satupun yang berani menyinggung soal penculikan itu. Keluarga Brian justru sedang berusaha membuat Annelise lupa dengan kejadian memilukan itu. Terlebih Jihan dan Flora, mereka berdua kelihatan sangat bekerja keras menghibur Annelise dengan menceritakan masa kecil Brian. Mereka berdua tidak segan-segan membuka aib Brian kecil dan berhasil membuat Annelise tersenyum. Sebaliknya, wajah Brian malah terlihat masam dan menahan kekesalan, karena dipermalukan di depan Annelise. Di tengah-tengah kehangatan itu, ponsel Brian tiba-tiba berdering. Dia langsung mengangkat panggilan telepon di tempatnya. Aku ke sana sekarang, ucap Brian kemudian memutuskan sambungan teleponnya dan langsung beranjak dari duduknya. Aku ada urusan, pamitnya pada semua orang. Annelise sempat menatap lekat wajah Brian, karena ekspresinya berubah serius dan terlihat menahan amarah saat menerima telepon. Annelise merasa ada sesuatu yang terjadi. Hati-hati di jalan, kata Jihan. Brian mengangguk dan bergegas pergi dari ruang keluarga. Di ruangan bekas eksekusi para pelaku penculikan, ada dua orang yang kembali ditahan dan diikat seperti para pelaku sebelumnya. Mereka berdua adalah otak di balik penculikan Annelise. Orang-orang Brian masih berusaha mencari satu pelaku yang berhasil kabur ke luar negeri. Ampun, tolong lepaskan kami. Salah satu di antara mereka merengek kesakitan. Wajahnya sudah lebam dan ada bekas sabetan di lengan dan kakinya. Bos kami akan segera sampai, kalian memohon saja padanya. Kemarin anak buah kalian juga memohon pada bos kami untuk dibebaskan, akhirnya mereka berdua dibebaskan ke neraka. Ujarnya kemudian tertawa untuk menakut-nakuti dua orang itu. Mereka berdua semakin ketakutan dan terus memohon untuk dilepaskan. Sampai akhirnya pintu ruangan di luar dan Brian muncul dengan aurat devilnya yang menyeramkan. Brian tertawa mengejek ketika dua orang itu meminta ampun dan minta dilepaskan. Kalian adalah paman dan bibi yang mengerikan, untuk apa orang-orang tak berguna seperti kalian dibiarkan hidup bebas? Ujarnya menatap tajam. Kami akan minta maaf pada Anne, kami bersumpah akan berbuat baik padanya. Seru Big Neni. Kamu terlalu percaya diri Annelise akan memaafkan perbuatan biadab kalian. Sentak Brian. Apa kalian lupa dengan Mona? Bagaimana jika aku menyuruh orang untuk menculiknya, dan melakukan hal buruk pada putri kalian? Sepertinya itu cukup setimpal untuk membalas perbuatan kalian pada Annelise. Brian menyeringai jahat. Wisnu melotot tajam. Begitu juga dengan Neni yang histeris dan memohon agar Brian tidak mengusik Mona. Jangan sentuh putriku, teriak Wisnu. Kalian harus merasakan apa yang Annelise rasakan, geram Brian. Dia memberikan isyarat pada anak buahnya untuk menghajar mereka lagi. Brian benar-benar menjadi sosok yang menakutkan, dan kejam demi membalas orang-orang yang sudah berani menyakiti Annelise. Bab 43. Sudah lewat jam 2 siang, Brian belum juga kembali ke rumah. Annelise kerap kali melirik ke arah pintu utama,
seolah menunggu Brian kembali karena sudah pergi dari rumah sejak 5 jam yang lalu. Anneliese mengkhawatirkan pria itu, meski dia sendiri bingung dengan perasaannya. Tidak biasanya Anneliese khawatir pada Brian. Tapi kali ini Anneliese berharap Brian cepat pulang dalam keadaan baik-baik saja. Menunggu Brian, Jihan bertanya lirih sembari menyentuh tangan Anneliese. Ada gurat senyum tertahan di wajah Jihan. Melihat kekhawatiran di wajah Anneliese yang sesekali melihat ke arah pintu, Jihan merasa bahwa Anneliese memiliki perasaan pada Brian. Dia bersyukur karena merasa punya kesempatan untuk menyatukan mereka berdua. Anneliese seperti ragu-ragu menjawabnya. Apa Pak Brian masih lama? Saya ingin pulang. Anneliese tidak jujur dengan perasaannya, jadi dia membuat alasan ingin pulang agar tahu keberadaan Brian. Lagi pula Anneliese tidak percaya diri jika mengatakan bahwa dia memang mengkhawatirkan Brian. Brian pasti nggak akan mengizinkan kamu pulang, karena semua pelaku belum ditangkap. Sementara kamu tinggal di sini dulu sampai pelaku ditangkap. Lagi pula tinggal di sini lebih aman, kami bisa menjaga kamu. Jihan membujuk. Dia justru senang jika Anneliese tinggal lebih lama di rumahnya, supaya bisa memantau interaksi Anneliese dan Brian. Saya sudah banyak merepotkan. Anneliese menunduk tidak enak hati. Semua anggota keluarga Brian memperlakukannya dengan baik. Bahkan 2 keponakan Brian pun mau menghiburnya. Begitu juga para asisten rumah tangga yang mau menyiapkan semua keperluannya. Anneliese merasa sangat merepotkan mereka dan tidak mau berlama-lama tinggal di rumah Brian. Itu hanya perasaan kamu saja. Justru ibu senang kamu tinggal di sini. Bila perlu kamu menikah saja dengan Brian supaya tinggal bersama kami. Jihan tersenyum penuh harap. Ucapannya berhasil membuat Anneliese melongo. Saya dan Pak Brian. Kamu dan Brian sama-sama memiliki perasaan. Ibu bisa melihat itu. Potong Jihan cepat. Anneliese terdiam. Dia sedang bertanya pada dirinya sendiri akan perasaannya terhadap Brian. Sejujurnya Anneliese bingung dengan perasaannya sendiri. Dia belum bisa memastikan apakah dia memiliki perasaan pada Brian, atau sekedar merasa berhutang budi karena sudah ditolong. Jihan meraih tangan Anneliese dan menggenggamnya. Jangan membohongi perasaanmu, ibu bisa melihatnya dari cara kamu menatap Brian. Begitupun sebaliknya. Sejak Anneliese masih di rumah sakit, pandangan mata Jihan tak pernah lepas dari Anneliese dan Brian ketika keduanya sedang berinteraksi. Sejak di rumah sakit sampai sekarang, Jihan melihat kedekatan yang tidak biasa dari mereka berdua. Seperti ada magnet yang saling menarik. Mereka sangat serasi menjadi pasangan. Brian memiliki gengsi yang tinggi, dia mungkin gak akan terang-terangan mengungkapkan cinta. Tapi ibu yakin dia mencintai kamu. Tuturnya. Melihat sikap Brian terhadap Anneliese, Jihan jadi teringat masa lalu. Saka juga memiliki gengsi tinggi dan sangat sulit untuk mengakui perasaannya. Kamu bersediakan menikah dengan Brian. Dia terlihat dingin di luar, tapi sebenarnya sangat hangat dan perhatian. Jihan masih berusaha membujuk Anneliese. Dari sekian banyak wanita yang Jihan kenal dari berbagai kalangan anak konglomerat, entah kenapa Jihan lebih suka jika Anneliese yang menjadi menantunya. Dia ingin memiliki menantu dari kalangan orang biasa sepertinya. Brian kembali pukul 7 malam di saat keluarganya sedang makan malam bersama, termasuk suami Flora dan anak-anak mereka. Anneliese juga ikut makan malam meski terlihat canggung, padahal sudah beberapa kali makan bersama dengan keluarga Brian. Itu karena obrolan tadi siang bersama Jihan, Anneliese semakin terlihat sungkan dan canggung pada mereka. Makan dulu sayang. Titah Jihan pada putranya. Sejak kemarin Brian sangat sibuk. Beberapa kali harus bolak-balik untuk menyelesaikan kasus penculikan Anneliese. Jihan tidak tahu apakah di luar sana putranya makan atau tidak. Wajah Brian juga terlihat sedikit lebih kusut. Brian mengangguk dan menarik kursi di samping Anneliese karena hanya kursi itu yang kosong.
Di sebelah kiri Anneliese ada Raina. Keponakan Brian yang satu itu makin lengket saja dengan Anneliese, sampai makan pun harus duduk di sebelah Anneliese. Begitu Brian duduk, Anneliese langsung menyodorkan wadah nasi pada Brian. Bukan karena perhatian, tapi tempat nasinya ada di depan Raina, Brian tidak akan sampai mengambilnya sendiri. Brian menerima wadah itu sambil menatap wajah Anneliese. "Sudah lebih baik?" tanya Brian lirih, tapi masih bisa didengar oleh Anneliese. Anneliese mengangguk. "Terima kasih," ucapnya lantaran Brian sudah berbuat banyak untuknya. Brian tidak menjawab, mengalihkan pandangan dan menyibukkan diri dengan mengisi makanan di piringnya. Semua orang kecuali anak-anak, mereka diam-diam melihat interaksi kecil itu. Ada Jihan yang tersenyum senang dalam hati, dan Flora yang tertawa dalam hati karena ingin meledek Brian namun harus ditahan. Suasana di rumah menjadi seperti karena Flora beserta suami dan anak-anaknya kembali ke rumah sendiri. Jihan dan Saka juga sudah masuk ke kamar mereka untuk istirahat. Usia tidak bisa dibohongi, mereka selalu rutin tidur lebih awal, agar waktu tidur mereka lebih banyak dan berkualitas. Mereka hanya sesekali tidur larut malam, itu pun kalau ada hal mendesak. Sementara itu, Anneliese dan Brian sedang mengobrol di lantai atas. Tepatnya di sebelah kamar Anneliese. Dua pelaku sudah ditangkap. Satu pelaku melarikan diri dan belum ditemukan. "Kamu yakin sudah siap mendengar nama mereka?" Brian meyakinkan Anneliese untuk kesekian kalinya. Dia khawatir Anneliese tidak akan siap menerima kenyataan, mengingat pelakunya adalah keluarga Anneliese sendiri. Anneliese menjawab dengan anggukan. Cepat atau lambat, Anneliese pasti akan tahu siapa dalang di balik penculikan itu. Jadi dia berusaha menguatkan diri untuk tahu lebih awal. Dua orang yang berhasil ditangkap adalah orang yang sejak dulu tinggal bersama kamu. Tutur Brian. Anneliese tertegun tidak percaya. Dia langsung bisa menebak siapa mereka, sebab di rumahnya hanya ada satu asisten rumah tangga, serta paman dan bibinya. Asisten rumah tangganya tidak mungkin berbuat sejahat itu padanya. Jadi sudah pasti siapa pelakunya. Mata Anneliese berkaca-kaca, ada perasaan sedih, kecewa dan marah yang dirasakan dalam waktu bersamaan. Selama ini Anneliese merasa sudah sangat berbaik hati dengan menghidupi mereka berdua. Tapi balasannya malah seperti ini. Untuk apa menangisi orang seperti mereka? Kata Brian seraya mengusap air mata yang baru menetes di pipi Anneliese. Wanita itu terlihat sangat lemah dan rapuh saat ini. "Aku hanya kecewa," lirih Anneliese tercekat. Tangisnya malah pecah dan menghambur ke pelukan Brian dengan sendirinya. Brian mengangkat kedua tangannya, dia terlihat ragu-ragu untuk balas memeluk Anneliese. Masalahnya mereka ada di ruangan terbuka, siapa saja bisa melihat mereka jika lewat. "Selama ini aku sudah berbaik hati dengan menghidupi mereka," kata Anneliese penuh rasa kecewa. Kebaikannya selama ini malah dibalas dengan perbuatan keji. Entah apa yang akan paman dan bibinya lakukan padanya, jika dua penculik itu berhasil membawanya pergi. Brian perlahan mendekap tubuh Anneliese. Lama-lama dia tidak tega mendengar Anneliese meluapkan kekecewaannya. Sebenarnya ada hal penting lainnya yang ingin Brian katakan pada Anneliese, namun setelah melihat keadaan Anneliese seperti ini, Brian mengurungkan niatnya karena tidak mau melihat Anneliese semakin kecewa. Bab 44. Waktu terus berlalu, Anneliese tidak merasa kasihan sedikitpun pada paman dan bibinya, ketika mendengar bahwa Brian telah menahan mereka dengan mengurungnya di salah satu rumah kosong selama beberapa hari. Dan setiap harinya kedua orang itu diperlakukan buruk oleh orang-orang Brian, bahkan minim makanan dan minuman. Entah bagaimana tersiksanya mereka menjalani hari-hari selama ditahan oleh Brian. Anneliese sama sekali tidak peduli. Dia sudah terlanjur kecewa dengan satu-satunya anggota keluarga yang masih tersisa itu. Sore ini setelah pulang dari perusahaan, Anneliese memutuskan pergi dengan Brian untuk melihat paman dan bibinya.
Butuh waktu 5 hari bagi Anneliese dalam menyiapkan hatinya untuk bertemu mereka. Tentunya setelah kondisi Anneliese jauh lebih baik dan mulai bisa menjalani hari-hari dengan normal. Mobil yang dikemudikan Brian membelah kemacetan ibu kota di jam pulang kerja. Anneliese duduk tenang di sebelah Brian, terkadang memperhatikan jalanan dan membaca petunjuk jalan. Mobil itu semakin jauh dari pusat kota dan sudah memakan waktu sekitar 1 jam, tapi belum ada tanda-tanda akan sampai. Brian masih fokus mengemudikan mobilnya yang sudah masuk ke jalan bebas hambatan. Tempatnya di pinggiran kota, tanya Anneliese. Mobil yang dia tumpangi sudah melesat jauh. Anneliese cukup kaget karena ternyata Brian menahan 2 orang itu di pinggiran kota. Brian melirik sekilas sambil mengangguk. Lokasinya dekat hutan supaya mudah melepaskan mereka, untuk dijadikan makanan binatang buas. Kata Brian dengan suara datarnya. Anneliese tertegun, dia baru melihat sisi kejam Brian, yang bahkan sudah membuatnya merinding hanya dengan mendengar kata-katanya. Anneliese saja tidak berpikir sejauh itu untuk membalas perbuatan bibi dan pamannya meski mereka menjadi manusia yang paling mengerikan. Pikirkan dari sekarang siksaan seperti apa yang akan kamu berikan pada mereka. Kalau kamu datang cuma untuk memaki dan menangis di depan mereka, lebih baik jangan menemui mereka. Tegas Brian. Jangan menunjukkan kelemahan kamu di depan para iblis itu. Brian tampak menggebu-gebu menahan amarah. Entah kenapa dia sangat membenci paman dan bibi Anneliese, setelah mengetahui kejahatan apa saja yang sudah mereka lakukan. 2 orang itu benar-benar tidak pantas diberi kesempatan menghirup udara lebih lama. Aku mengerti. Anneliese mengangguk paham. Dia tahu bagaimana bersikap dengan 2 orang itu ketika bertemu. Namun Anneliese belum memikirkan cara bagaimana membalas perbuatan mereka. Dia tidak memiliki jiwa kriminal, sampai-sampai tidak tahu bagaimana cara membalas orang-orang yang sudah merenggut kebahagiaan dan kehidupannya. Mereka disambut oleh 2 orang berpakaian serba hitam ketika sampai di rumah itu. Salah satu di antara mereka tampak melaporkan beberapa hal pada Brian, tanpa didengar oleh Anneliese karena Brian sengaja menjauh dari Anneliese. Mereka kemudian diantar 1 orang untuk memasuki rumah tersebut. Anneliese berjalan di samping Brian. Keadaan rumah kosong itu cukup membuat Anneliese merinding. Rumah lumayan besar dan mewah, tapi terlihat menyeramkan dengan pencahayaan yang minim. Lokasinya juga benar-benar terpencil, sangat jauh dari kota. Anneliese bahkan tidak tahu dia ada di daerah mana, tapi memilih tidak bertanya karena tujuannya hanya ingin melihat para penjahat. Anneliese meraih lengan Brian untuk didekap, dia ketakutan karena suasana semakin gelap ketika giring ke ruang bawah tanah. Nggak ada hantu di sini. Ucap Brian yang melihat Anneliese ketakutan. Kenapa harus di ruang bawah tanah? Anneliese tidak mengerti kenapa Brian menyekap 2 orang itu di ruangan bawah tanah. Dan Anneliese juga dibuat terkejut ketika melihat ada beberapa pintu ruangan di sana. Ruangan bawah tanah itu lebih luas dari bangunan utama dan memiliki banyak ruangan. Anneliese sangat penasaran dengan semua ruangan itu, namun dia memilih untuk tidak mau tahu. Mereka berhenti di depan salah satu ruangan. Pria berpakaian serba hitam itu merogoh kunci di saku jaketnya untuk membuka pintu yang digembok tersebut. Brak! Brian menendang pintu dengan keras, membuat 2 orang yang ada di dalam ruangan tersentak kaget. Tapi mereka lebih kaget lagi lantaran melihat adegan menggelikan dari pasangan suami istri itu. Anneliese bahkan sampai mundur dan bersembunyi di balik punggung lebar Brian. Bedebah! Kalian seperti binatang. Maki Brian dengan senyum mengejek. 2 orang itu langsung tergesa-gesa merapikan pakaian mereka, dalam keadaan 1 gangan dan 1 kaki yang dirantai. Mereka berdua baru saja melakukan hubungan suami istri. Brian tidak habis pikir 2 orang itu masih sempat menyalurkan H4 serat, di saat hidup mereka ada di tangan orang lain. Namun Brian cukup mengerti apa yang membuat mereka sampai nekat berhubungan.
Selama 1 minggu dikurung dalam ruangan itu, Brian memang membebaskan semua anak buahnya bebas melakukan apa saja pada bibi Neni. Tentu saja anak buah Brian tidak menyia-nyiakan kesempatan. Apalagi fisik bini Neni masih terlihat segar di usianya yang sudah berusia 46 tahun. Para anak buah Brian secara bergantian berhubungan dengan Neni di depan Wisnu. Mereka sengaja bermain lembut agar Wisnu panas, melihat dan mendengar desihan kenik dari mulut istrinya, ketika sedang bermain. Ternyata hal itu cukup membuat Wisnu frustasi. "Sialan! Orang-orangmu sudah menyiksaku!" teriak Wisnu murka. Dia hampir gila ketika melihat Neni menikmati. Di sisi lain Wisnu merasa sangat marah, tapi dia juga ikut terang, "Song. Masih untung mereka membiarkan kamu hidup," balas Brian geram. "Sudah aman." Brian menarik pelan tangan Anneliese untuk masuk ke ruangan karena dua orang itu sudah merapikan pakaiannya. "Annen." Suara Neni tercekat. Dia baru tahu kalau Brian datang bersama Anneliese, begitu juga dengan Wisnu. Mereka tadi terlalu panik dan hanya melihat Brian beserta anak buahnya saja. "Aku pikir kalian hampir mati, ternyata kondisi kalian masih sangat baik," ucap Anneliese sinis. Dia kemudian melirik anak buah Brian. "Di mana aku bisa mendapatkan balok kayu?" tanyanya. Brian tersenyum mendengarnya, entah kenapa dia suka ketika Anneliese ingin menyiksa Neni dan Wisnu. "Ambilkan besi," titah Brian cepat. "Baik bos." Pria berbadan tinggi itu berlari ke pojok ruangan untuk mengambil besi panjang berukuran 1 meter dan memberikannya pada Anneliese. "Lakukan sesukamu." Brian mendukung penuh. Anneliese mengangguk dan berjalan mendekati mereka. Brian memberikan isyarat pada anak buahnya agar mengikuti Anneliese untuk melindunginya. Kamu nggak akan lakuin itu sama bibi kan?" Neni ketakutan melihat tatapan mengerikan keponakannya. "Stop Kami keluargamu," teriak Wisnu. Tawa Anneliese pecah mendengar ucapan Wisnu. "Keluarga seperti apa? Keluarga yang tega membunuh keluarganya sendiri," teriak Anneliese. Cengkraman tangannya pada besi semakin kuat. Rasanya dia ingin menghantam kepala paman dan bibinya agar mereka menyusul kedua orang tuanya yang telah dilenyapkan oleh mereka. "Kalian seperti iblis," sentak Anneliese. Dia mengangkat besi tinggi-tinggi dan menyabetkannya pada mereka berdua secara bergantian dengan penuh amarah. Dua orang itu berteriak kesakitan. Anneliese semakin membabi buta sambil meluapkan amarahnya. Setelah puas, Anneliese melempar besi itu ke pojok ruangan hingga membentur tembok. "Ini belum seberapa dibanding apa yang kalian lakukan pada mama dan papa." Dua orang itu sudah babak belur dan bercucuran cairan merah. Anneliese kemudian bergegas keluar dari ruangan itu dan Brian menyusulnya. Anak buah Brian juga ikut keluar. Dia mengunci ruangan itu lagi dan membiarkan dua orang itu berteriak minta tolong. Bab 45. Aku menyiksa orang, ucap Anneliese dengan suara tercekat. Dia menatap kedua tangan yang gemetar. Kedua tangan itu baru saja dia pakai untuk memukuli bibi dan pamannya hingga babak belur. Anneliese tidak memiliki jiwa kriminal, dia berani melakukan semua itu atas dorongan amarah dan rasa kecewa. Menyiksa seorang pembunuh bukan apa-apa, yang mereka lakukan jauh lebih parah karena sengaja melenyapkan dua nyawa sekaligus. Jawab Brian sembari menarik Anneliese untuk dibawa naik karena posisi mereka masih di ruang bawah tanah. Sampainya di atas, Brian membuka salah satu ruangan dan menyuruh Anneliese duduk di sofa. Brian mengambil air minum dan kain hitam. "Minum dulu." Brian menyodorkan botol air mineral yang sudah dia buka. Anneliese mengambilnya untuk diminum, dia menghabiskan setengah botol dengan cepat. Keringat tampak membasahi kening Anneliese. Dia tampak gelisah dan ketakutan. "Kamu berhak meluapkan amarah pada mereka, anggap saja itu hukum paling ringan yang pantas mereka dapatkan sebelum mendekam di penjara."
Tutur Brian untuk mengurangi ketakutan dan rasa bersalah dalam diri Anneliese. Sebenarnya Brian cukup kagum dengan keberanian Anneliese dalam membalas rasa sakit hatinya atas kematian kedua orang tuanya. Anneliese cukup berani ketika berulang kali memukuli bibi dan pamannya dengan penuh amarah. "Sini tanganmu." Brian memegang tangan Anneliese, membersihkan tangan Anneliese menggunakan kain karena sedikit kotor setelah memegang besi. Anneliese diam saja dan hanya memperhatikan apa yang sedang Brian lakukan padanya. Dia merasa seperti melihat sosok yang berbeda dari Brian. Semakin lama berada di sampingnya, Brian semakin sering menunjukkan kepedulian dan perhatian padanya. Mereka sampai di apartemen pukul 9 malam. Brian mengantar Anneliese sampai ke dalam unit apartemennya. Sudah 2 hari Anneliese menempati apartemen milik Brian. Sebenarnya Anneliese berniat mencari tempat tinggal baru, karena tidak mau merepotkan keluarga Brian dengan terus tinggal di rumah mereka. Tapi Brian malah menyuruh Anneliese menempati apartemen itu untuk sementara waktu. Sedangkan rumah peninggalan milik orang tua Anneliese sudah dijual oleh bibi dan pamannya yang biadab itu. Entah sejak kapan mereka mulai memasarkan rumah tersebut. Yang jelas pembeli itu sudah membayarnya sejak 2 minggu yang lalu pada Neni. Sekarang rumah peninggalan orang tuanya hanya tinggal kenangan, sebab pemilik yang baru menolak untuk menjual rumah itu lagi pada Anneliese. "Sana masuk kamar," titah Brian karena dia juga harus pulang ke rumah. Brian ingin memastikan Anneliese masuk ke kamar dan benar-benar istirahat, sebab Anneliese terlihat sangat kelelahan dan kacau. Anneliese menggeleng tidak mau. "Aku takut." Lirihnya kemudian memilih duduk di sofa ruang keluarga. Teriakan bibi dan pamannya yang kesakitan saat dipukuli, masih terngiang-ngiang di telinga Anneliese, membuat Anneliese tidak bisa tenang. Brian jadi ikut duduk di sofa dan memperhatikan kegelisahan di wajah Anneliese. "Aku temani sampai kamu tidur. Kamu sebaiknya mandi dulu, aku juga harus mandi," ucapnya. Anneliese diam sejenak sebelum akhirnya beranjak dari sofa, dan mau masuk ke kamar tamu untuk mandi. Brian menyusul mandi di kamarnya sendiri. "Jangan dipikirkan lagi, kamu harus istirahat," tegur Brian kesekian kalinya karena Anneliese tidak menunjukkan tanda-tanda akan tidur. Dia mungkin gelisah dan dihantui rasa takut karena sudah melakukan kekerasan. Meski Brian sudah itu berbaring di sampingnya, bahkan sampai memeluk dari belakang, Anneliese masih saja tidak bisa tidur. "Aku kesulitan tidur," ucap Anneliese. "Ada yang bilang katanya bersin tak bisa membuat orang jadi mudah tidur," kata Brian santai. Plak. Tangan Brian yang melingkar di perut Anneliese langsung dipukul. "Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan," protesnya. "Siapa yang mau mengambil kesempatan? Aku justru ingin menolongmu agar bisa tidur." "Jadi bagaimana?" "Brian, stop," tegur Anneliese yang tidak ingin mendengar Brian bicara aneh-aneh lagi. "Kalau begitu aku pulang saja," ancam Brian sembari bangun dari ranjang. Anneliese menoleh dengan tatapan kesal. Brian sangat tidak masuk akal. Sampai kapanpun Anneliese tidak akan pernah mau berdinta sebelum resmi menikah. "Pernikahan kita batal kalau kamu pulang," Anneliese balik mengancam dan Brian tidak bisa berkutik. "Jangan perhitungan, sebentar lagi kita juga menikah. Sekarang dan nanti nggak ada bedanya." Brian mencoba bernegosiasi, pria itu sangat pantang menyerah. Sebenarnya masih bagus Anneliese bersedia menikah dengannya, tapi masih saja mau memanfaatkan keadaan sebelum resmi menikah. "Kamu cari calon istri lain saja," tegas Anneliese tidak main-main. Batal menikah dengan Brian juga tidak ada ruginya, sebab Anneliese tidak gila harta dan jabatan. Sejak kecil dia sudah terbiasa hidup sederhana. Brian berdecak dan akhirnya merebahkan diri lagi di samping Anneliese, tapi kali ini tidak memeluknya. Anneliese memperhatikan wajah tampan Brian dari dekat. Dia bisa melihat dengan jelas wajah sempurna bosnya. Bos yang sebentar lagi akan menjadi suaminya.
Anneliese sebenarnya bisa saja menolak permintaan Brian dan keluarganya. Namun saat ini Anneliese merasa butuh perlindungan karena hidupnya tidak aman setelah ini. Jadi dia bersedia menikah dengan Brian agar hidupnya aman. Brian cukup berkuasa dan memiliki banyak uang. Latar belakang keluarganya tidak perlu diragukan lagi. Anneliese merasa aman jika menjadi bagian dari keluarga Brian. Semalam kamu menolakku, lihat liurmu bahkan sampai menetes hanya karena menatap wajah tampanku. Suara serak Brian membuat Anneliese terperanjat kaget dan refleks mundur. Brian dengan cepat menarik satu tangan Anneliese, karena melihat tubuh Anneliese hampir terguling ke lantai. Karena refleks, Brian menariknya cukup kuat dan membuat Anneliese terjerembab di atas tubuhnya. Mata bertemu mata, mereka saling menatap untuk beberapa detik. Lirik Brian dengan tatapan semakin dalam. Lepas, Anneliese berusaha menyingkirkan dari atas tubuh Brian, tapi sejak tadi Brian memeluk pinggangnya. Boleh? Tanya Brian sambil mengalihkan tatapannya ke bibir Anneliese. Baru kali ini Brian bilang saat ingin menciumnya. Biasanya Brian langsung mencuri ciuman begitu saja. Nanti setelah menikah. Jawab Anneliese pelan. Brian menggeleng tidak setuju. Maunya sekarang. Katanya dengan suara berat. Brian tidak tahan melihat bibir Anneliese di depannya, hanya berjarak beberapa senti saja. Tanpa menunggu jawaban dari Anneliese, Brian langsung saja memagut bibir itu dan menekan. Awalnya ada penolakan, tapi lama-lama Anneliese terlihat pasrah. Mereka mengawali pagi ini dengan ciuman panas. Jika saja Anneliese tidak melukai bibir Brian, pasti akan berlanjut lebih jauh. Kita lihat saja nanti, aku akan kembali dengan wajah baru dan menghancurkan hidupmu. Geram seorang wanita berambut panjang yang baru saja melakukan operasi wajah. Bukan hanya mengubah wajah, wanita itu bahkan mengubah seluruh identitasnya. Dia tidak lagi terdaftar sebagai warga Indonesia. Aku tidak akan membiarkan kalian hidup bahagia. Sorot matanya dipenuhi amarah dan dendam.